Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Coco Motovlog. Kali ini saya akan mengelilingi pegunungan Sumbing. Ngobrol santuy, riding santuy sambil ngobrol-ngobrol santuy, dan sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang bisa kalian lihat di depan ini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel Coco Motovlog, bisa langsung klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu tahu kalau saya upload video-video baru. Ayo Pak. Oh no. Wah, pripun to Pak? Nyebrang ra delok-delok nang tikungan lho. Wah, wis. Untung aku ini pengguna jalan yang santuy. Nah, aku le nganggo ugal-ugalan ya wis. Ketenggel. Jadi perjalanan kali ini saya udah mau sampai ini jalur menuju ke mana ya ini ya? Kurang ngerti, lali ya aku. Tolol. Ya intinya masih di sekitaran Gunung Sumbing. Harap ngomong apa urung ketemu topiknya wes. Sambil mencari topik-topik pembicaraan yang mungkin bisa kita bahas di riding kali ini. Iya. Minggu ini saya agak telat ya uploadnya karena memang kondisi tubuh saya maklum lagi musim wong gering. Jadi sak tekane lah link up penting upload. 2 hours later. Kayane iki mlaku alon-alon wae ya iki. Delok view-ne iki jan jos tenan. Ini ki karo nonton view ini ki wis nyenengke kok, rasa ngomong rasa bacot. Mungkin sambil curhat-curhat ya. Sambil curhat sambil berbagi pengalaman. Saya itu dulu pernah ada pengalaman ya, mungkin apa ya? Ya bisa buat jadi pelajaran buat kita semua lah intinya. Saya berbagi tujuannya di sini disclaimer dulu. Saya tidak menyudut pihak siapa-siapa, tapi memang saya niatnya untuk berbagi. Semoga bisa bermanfaat. Jadi pembahasannya tentang apa? Ya, lakson. Pembahasannya tentang apa? Ayo. Sombong amat. Jadi begini, awal cerita itu saya dulu ya ini pertama kali saya pakai motor Verza ini. Setelah 2 bulan 3 bulan saya pakai motor ini kok rasanya jadi kepengen lihat orang-orang punya komunitas, punya apa ya istilahnya independen lah ya, pokoknya punya komunitas motor itu kayaknya kok enak gitu, banyak sedulur, tambah sedulur. Nah dari situ aku mulai ikut gabung grup di Facebook. Dan selang ya pokoknya setelah saya gabung di grup Facebook itu ada orang Jogja juga ya, dia posting lah. Biasa kalau grup Facebook kan biasanya buat ajang pamer motor. Ya selain itu juga buat tambah sedulur tambah kenalan, yang pasti tambah teman-teman. Jadi di situ ada yang posting, terus kita saling komen, yang sesama orang Jogja itu kita saling komen, dan jadilah kita kumpul di salah satu tempat di Jogja. Waktu itu kalau nggak salah orang berapa ya, orang kalau 10 ada kayaknya, cuman udah lupa, udah lama banget, itu 2015. Nah itu di saat itu kita kumpul itu, kita ya memang sebenarnya cuman intinya buat teman-teman, bukan sebenarnya belum niat mau buat komunitas baru. Soalnya kan kalau Jogja itu agak susah ya sepertinya buat komunitas baru itu. Jadi paling enggak ya kita ikut komunitas-komunitas yang sudah ada, yang sudah
sudah berdiri lebih dulu gitu. Cuman memang kita nggak tahu kenapa kita dulu satu sepemikiran gitu loh, satu sepemikiran pengen buat komunitas baru. Jadi buatlah kita komunitas itu, ada pokoknya dulu. Saya tidak berani menyebutkan karena memang sekarang sudah nggak ada ya. Nah itu setelah berdiri komunitas itu, kita ada kurang lebih berapa ya, 1 tahun apa 2 tahun, udah lupa aku soalnya, ingatanku tahun itu udah banyak yang lupa soalnya. Pokoknya sekitar 1 tahun 2 tahun lah. Itu selama 1 tahun 2 tahun itu kita memang bener-bener apa ya, pintu sari, oh berarti gini. Setelah kita buat itu kan, itu selalu ada, setiap komunitas itu kan selalu ada lah yang namanya pengurusan. Nah itu kita itu benar-benar sepertinya itu kita sudah matang itu loh, meskipun kita baru membuat komunitas, baru membuat sekumpulan lah, bukan komunitas, lebih tepatnya sekumpulan yang kita sama-sama sependapat untuk membuat itu. Wih, jalan ngeri. Itu memang yang saya rasakan itu memang benar-benar matang, kita pemikirannya benar-benar matang, dan memang benar-benar apa ya, tegas intinya di dalam satu komunitas itu. Yang sebagai ketua ya dia memang benar-benar ketua ya, pokoknya tahu sendirilah kalau ketua itu tugasnya apa saja. Yang penting, yang pasti itu benar-benar semua itu terlaksana itu, sebagian bendera. Dan setiap kita kumpul itu memang selalu ada pembahasan, entah itu pembahasan mau ada acara apa, tapi selalu ada pembahasan. Jadi setiap kumpul malam minggu itu selalu ada pembahasan dan selalu ada kas. Nah itu yang saya bikin gimana ya, kadang agak nyesel sih, agak nyesel kenapa dulu pernah buat ini tapi kok sekarang bubar. bukan perpisahan yang saya sesali. Tapi kenapa harus kita bertemu? Enggak. Sebenarnya sekarang ya kalau sama orang nanya sekarang masih kontek-kontekan ya. Dulu itu adalah salah satu apa ya, masalah yang bikin kita jadi memang benar-benar ya vakum lah, benar-benar vakum. Dan kita memutuskan untuk, ya saya sendiri memutuskan untuk netral dulu lah untuk saat ini. Tapi yang pasti orang-orang yang pernah dulu ikut, yaitu bareng saya itu bikin komunitas, bikin apa itu perkumpulan itu, masih kontak dan masih baik-baik saja. Jadi ya apa ya, kesimpulan dari obrolan saya itu yang barusan saya ngeceruis di sepanjang jalan itu ya, tekadkan niat dulu. Yang pasti yang pertama itu tekadkan niat dulu. Tujuan setiap mau mengambil keputusan itu pokoknya dipikir nggak cuma 2 kali sebenarnya, 1000 kali harusnya dipikir, bener-bener dipikir secara matang, bener-bener secara matang, secara dewasa. Soalnya ya itu tadi, kalau kita cuma sebatas gambarnya seperti ini, kita kayak aku tadi, kita bikin komunitas, bikin sekumpulan itu memang karena ya kalau saya pribadi memang niatnya, dan saya pribadi dan teman-teman bikin itu dulu memang niatnya memang kita menambah persaudaraan ya, karena memang kita nggak mandang motor apa itu, yang penting siapa aja yang mau gabung ayo kita rangkul bareng-bareng. Nah itu seperti itu. Memang tujuan kita bukan buat komunitas yang seperti komunitas yang besar seperti orang lain itu. Kita cuman mau bikin apa ya, temen ngopi lah, temen ngopi tapi biar lebih keren biar lebih afdol itu kita bentuk lah
Selain teman ngopi kan kita bisa saling sharing. Nah, kesimpulannya itu ya pokoknya harus benar-benar matang sebelum kita memutuskan keputusan kita, karena tidak mudah. Kalau misalnya teman-teman pengen baru beli motor misalnya lah, motor matic misalnya, wah ikut komunitas kayak enak iki, atau kalau enggak bikin komunitas kayak enak iki, wah tidak semudah itu. Di setiap daerah itu pasti ada izin-izinnya soalnya. Jadi jangan anggap bikin komunitas semudah kita beli tempe, itu jangan seperti itu ya. Karena memang yang pertama yang pasti mengurus izinnya itu susah. Apalagi kalau kota-kota kecil itu biasanya kalau bikin komunitas baru lebih susah lagi. Mungkin kalau kota-kota besar mungkin bisa, mungkin ya, pas baliknya aku malah lupa, aku nggak tahu aku. Belum lagi nanti kalau misalnya kita udah terbentuk dan udah izin, udah resmi istilahnya, izinnya udah resmi, nanti baru mulai setengah jalan udah pada males mau kopdar atau apa ya. Sebenarnya gini, males sama orang yang sibuk itu beda ya, jangan disamakan ya. Jadi disclaimer lagi nih, orang yang males intinya bukan males sih, yang cuman kepengen tok sama orang yang bener-bener niat, cuman memang karena keterbatasan ya waktu, mungkin kerjanya yang super sibuk dan belum bisa belum bisa ikut kumpul, itu beda. Jadi perlu kalian sendirilah yang menilai, aku ini melu ini siap urung toh. Nah, itu harus seperti itu. Jadi jangan sampai kalau kita sudah punya komunitas atau perkumpulan yang apalagi sudah resmi, meskipun belum resmi pun kalau misalnya kompak sebenarnya udah bagus itu. Nanti otomatis komunitas-komunitas lain juga akan ngajeni lah istilahnya itu. Wah, ini komunitas anyar ning kompak belum gini. Nah, itu bagus. Tapi kalau komunitas baru setengah jalan langsung bubar, waduh itu sangat disayangkan sekali. Aduh, disclaimer lagi nih, ini saya tidak membebankan, tidak menunjuk siapa itu, tidak menyalahkan siapa, yang pokoknya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini semua sebatas pengalaman saya saja ya. Ini pengalaman saya saja selama hidup di dunia permotoran itu ya, seperti itulah tadi yang sudah saya ceritakan itu. Ya kadang kangen masa-masa pas kita kopdar, terus acara terakhir itu kita acara kalau nggak salah ke Dieng itu, ke Dieng Banjarnegara. Nah, itu terakhir kita buat acara itu. Jadi ya pokoknya harus benar-benar dipikir secara matang. Nek kok niatnya cuman pengen buat gengsi-gengsinan, wah aku melu komunitas ben ketok sangar, mending nggak usah. Saestu mas, saestu mending nggak usah. Mending teko aton kluyar-kluyur wae, nek ming arep ngono kuwi kluyar-kluyur wae. Nek enggak bikin komunitas grup WhatsApp aja. Komunitas grup WhatsApp aja, dan nongkrongnya ya terserah jenengan mau nongkrong di mana. Tapi kalau mau buat komunitas yang dalam skala besar itu mendingan nggak usah. Soalnya ya itu tadi, harus punya konsekuensi istilahnya. Kita harus pegang omongan kita sendiri. Kita mau membentuk ya kita harus mau memperjuangkan juga, itu loh, seperti itu loh maksud saya itu. Jadi kembali seperti tadi, pokoknya dipikir-pikir matang-matang. BTW aku mau ngomong kok ora ono bukti sing ya, ora ono tanda-tanda cewek-cewek karang nang gunung ya. Ya intinya kalau sekarang ini cuman sebatas sharing-sharing aja sih. Sharing-sharing pengalaman saya
dari pertama kali saya pakai motor ini sampai sekarang ya bukan karena pengen gonta-ganti wong duitnya sing ra ono. Nek pengen ganti aku pengen aja. Tapi enggak sih sebenarnya. Sayang sih ini udah banyak cerita soalnya. Ya itu tadi yang saya ceritakan tadi. Udah pernah apa ya? Udah dari motor ini tuh saya punya banyak pengalaman dan banyak teman baru, saudara baru yang pasti lebih ke keluarga baru sih, bukan teman kalau saya. Soalnya lantaran motor ini jadi tahu lah saya bisa cerita seperti itu tadi ya, bukan saya sok tahu, bukan saya sok-sokan ngomongi, bukan seperti itu ya, karena memang itu pengalaman saya pribadi sendiri. Pokoknya jos pokoknya perjalanan hidup itu memang apa ya, unik lah ya. Mungkin buat teman-teman yang mau saran atau kritik atau mau ngasih masukan juga boleh. Saya dalam menyampaikan setiap perjalanan saya ini mungkin ada salah atau apa kurang gimana, bisa komen kalian di kolom komentar di bawah. Pokoknya dukung terus channel saya Coco Motovlog ini biar saya semakin semangat. Ya ini sebenarnya juga agak meriang ini ya. Saya memang kondisi tubuh saya belum begitu fit, tapi saya gabut di rumah. Intinya seperti itu. Kondisi belum fit tapi saya gabut di rumah, nggak ngapa-ngapain, wis langsung gaspol. Raketong ya, setidaknya selalu ada informasi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah selalu ada informasi yang bisa saya sampaikan. Sekecil apapun itu informasi, selama itu bermanfaat, insya Allah akan berkah. Bahasanya cocok. Mungkin sampai di situ video kali ini teman-teman, ya sudah mampir, terima kasih. Aduh, mungkin sampai di situ ya teman-teman video kali ini, sekedar sharing-sharing saja pengalaman saya. Dan apa ya, saya ingatkan kembali buat teman-teman, pokoknya sebelum melakukan sesuatu hal kita harus berpikir 2 kali bahkan lebih. Ya intinya berpikir secara matang sebelum kita melakukan sesuatu hal itu, agar tidak ada penyesalan ya nanti. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Jirolu. Sehat selalu buat kalian semua. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Pokoknya salam semangat, salam sehat, salam bacot ngalor ngidul ora cetha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn